Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan kedudukan dua garis lurus. Di dalam kedudukan dua garis lurus akan ada 4 garis yang terbentuk. Yang pertama garis sejajar, kedua garis berimpit, ketiga garis berpotongan, dan yang terakhir adalah garis bersilangan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jumiana, NIM 19.600.11, Prodi Tadris Matematika. Nah, untuk yang pertama adalah garis lurus yang sejajar dan berimpit. Diketahui ada dua garis lurus jika dan hanya jika vektor arah dari garis pertama itu sama dengan kelipatan dari vektor arah garis kedua, atau bisa dikatakan sebagai perbandingan antara vektor arah. Bagaimana jika berimpit? Garis pertama berimpit garis kedua jika dan hanya jika selisih dari X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 itu sama dengan kelipatan dari vektor arah garis pertama. Selanjutnya contoh soal 1. Tentukan persamaan garis G yang melalui titik P-2,0,5 dan sejajar garis X sama dengan 1 ditambah 2 lambda, Y sama dengan 4 dikurang lambda, Z sama dengan 6 ditambah 2 lambda. Yang pertama, karena garis yang diketahui itu sejajar dengan garis yang ditanyakan, maka vektor arahnya itu sama atau sebanding. Yang kedua, vektor arah garis yang diketahui adalah 2,-1,2. Ini diperoleh dari koefisien lambda X, Y, dan Z. Dan melalui titik P-2,0,5, maka persamaan garis yang ditanyakan adalah X sama dengan -2 ditambah 2 lambda, -2 ditambah 2 lambda, dan Y sama dengan minus lambda, Z sama dengan 5 ditambah 2 lambda. Yang kedua, selidikilah kedudukan dua buah garis berikut. Jadi, kita akan menyelidiki apakah garis tersebut sejajar, berimpit, ataupun kedudukannya sejajar dan berimpit. Langkah pertama, kita tentukan dulu vektor arahnya. Untuk vektor arah A sama dengan 4,7,-2 diperoleh dari koefisien lambda garis pertama. Vektor arah B sama dengan -8,-14,4 ini diperoleh dari koefisien lambda garis kedua. Vektor garis pertama berkelipatan dengan vektor garis kedua, atau perbandingannya sama, yaitu -1/2, sehingga garis pertama dan garis kedua itu dikatakan sejajar. Kemudian kita akan selidiki apakah kedua garis tersebut berimpit. Kita substitusikan titik-titik garis pertama dan garis kedua. Diperoleh -1,-4,-1 tidak sama dengan 4,7, sehingga garis pertama dan garis kedua tidak berimpit. Dapat disimpulkan bahwa kedua garis tersebut sejajar namun tidak berimpitan. Selanjutnya untuk soal ketiga, tunjukkan bahwa garis pertama itu sejajar dengan garis kedua. Nah, ini sama saja dengan soal sebelumnya, cuman yang membedakan adalah bentuk soalnya. Nah, ingat kembali rumus umum dari persamaan garis lurus. Ini dibahas oleh materi pertama, yaitu persamaan garis lurus yang dibawakan oleh Sri Yulanda. Vektor arah garis pertama adalah 6,2,1. Nah, ini diperoleh dari penyebutnya 6, 2, dan 1. Dan vektor garis kedua 6,2,1. 6, 2, dan 1. Nah, karena vektor arahnya itu sama, maka kedua garis tersebut sejajar, tetapi tidak berimpit, karena hasil pengurangannya itu
minus 9,1,11 tidak sama dengan kelipatan dari vektor arah dari garis pertama. Yang kedua, garis lurus yang berpotongan tegak lurus dan bersilangan. Jadi diketahui ada dua garis lurus. Garis pertama saling berpotongan atau tegak lurus atau bersilangan dengan garis kedua. Jika dan hanya jika vektor arah garis pertama itu bukan kelipatan dari vektor arah garis kedua. Dikatakan garis pertama tegak lurus dengan garis kedua itu jika vektor arah dari garis pertama dikali vektor arah garis kedua itu sama dengan 0. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan titik potong dari dua garis yang saling berpotongan? Jika garis pertama dan garis kedua itu berpotongan, maka titik potongnya adalah x0, y0, z0. Sehingga x0, y0, z0 ini merupakan bagian dari garis pertama dan x0, y0, z0 merupakan bagian garis kedua. Jika x0, y0, z0 merupakan bagian dari garis pertama, maka x0, y0, z0 itu sama dengan x1, y1, z1 ditambah lambda 1, a1, b1, c1. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Begitu pula dengan persamaan garis kedua. Dengan menerapkan sifat dari pindah ruas, maka diperoleh persamaan ini. Nah, jika ketiga persamaan ini dibawa dalam bentuk matriks, maka akan terbentuk matriks seperti ini. Kenapa minus? Karena sebelumnya tadi ini x2 dikurang x1, y2 dikurang y1, z2 dikurang z1 itu ketika dipindah ruaskan maka hasilnya itu negatif. Ada dua syarat. Yang pertama, ketika garis pertama dan garis kedua itu berpotongan, maka nilai determinannya itu akan sama dengan 0. Selanjutnya, untuk syarat kedua, jika garis pertama dan garis kedua itu memiliki determinan yang tidak sama dengan 0, maka garis tersebut bersilangan. Contoh soal 1. Tunjukkan bahwa garis pertama berpotongan dengan garis kedua. Jika berpotongan, maka tentukan titik potong kedua garis tersebut. Langkah pertama adalah kita mencari persamaan parameter kedua garis tersebut. Untuk garis pertama, sama dengan 1, minus 1, minus 10 diperoleh dari pembilang garis pertama, ditambah lambda 1, 2, minus 3,8 diperoleh dari penyebut garis pertama. Untuk garis kedua, sama dengan 4, minus 3, minus 1 diperoleh dari pembilang pada garis kedua, ditambah lambda 2, 1, minus 4,7 diperoleh dari penyebut garis kedua. Maka akan terbentuk persamaan parameternya. Selanjutnya, nilai tersebut disubstitusikan ke bentuk matriks sesuai dengan rumus sebelumnya. Di sini kita ingin mencari determinannya. Saya menggunakan metode sepanjang baris pertama untuk menentukan determinannya. Terserah kita ingin menggunakan metode apa. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa determinannya itu adalah 0, maka kedua garis tersebut berpotongan. Selanjutnya kita akan mencari titik potongnya.
Nah, selanjutnya untuk mencari titik potongnya kita menggunakan metode campuran. Jadi kita mengambil dua persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 2 lambda 1 dikurang lambda 2 sama dengan 3 dan minus 3 lambda 1 ditambah 4 lambda 2 sama dengan minus 2. Jadi diperoleh lambda 1-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya lambda 1-nya sama dengan 2 itu disubstitusikan ke persamaan pertama. Diperoleh lambda 2-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya persamaan parameter tadi disubstitusikan. Untuk lambda 1 sama dengan 2 itu disubstitusikan ke persamaan 1. Jadi diperoleh 5, minus 7,6. Selanjutnya substitusi juga lambda kedua sama dengan 1 ke persamaan kedua. Nah, ternyata diperoleh juga hasilnya adalah 5, minus 7,6. Sehingga titik potong garis pertama dan garis kedua adalah 5, minus 7,6. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.